Gimana hari ini puasa? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ibu-ibu sudah datang ke sini dan menyempatkan waktu untuk mengikuti penyuluhan. Perkenalkan, kami dari Stikes Maharani Malang yang akan memberikan penyuluhan tentang hepatitis. Sebelumnya saya Anggita Vivi sebagai moderator yang akan memandu jalannya penyuluhan pada pagi hari ini ditemani dengan rekan-rekan saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai penjelasan materi dari teman saya, Mbak Harunisa. Saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pengertian dan penyebab hepatitis. Apakah ibu-ibu tahu hepatitis itu apa? Oh ya, baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Penyakit hepatitis merupakan suatu kelainan berupa peradangan organ hati yang dapat disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama yaitu virus, yang kedua gangguan metabolisme, yang ketiga obat-obatan, yang keempat alkohol maupun parasit. Ada beberapa faktor yang terkait dengan pola penyebarannya. Beberapa macam hepatitis yaitu hepatitis A, B, dan C. Apakah ibu tahu hepatitis A, B, dan C itu? Hepatitis A merupakan tipe hepatitis yang paling ringan, disebabkan infeksi umumnya tidak sampai menyebabkan kerusakan jaringan hati. 99% dapat pulih sepenuhnya. Yang kedua yaitu hepatitis B, yaitu tipe hepatitis yang berbahaya. Penyakit ini lebih sering menular dibanding hepatitis lainnya. Hepatitis B menular melalui kontak darah atau cairan tubuh yang mengandung virus hepatitis B. Seorang dapat saja mengidap virus ini, tapi tidak disertai dengan gejala klinis. Yang ketiga yaitu hepatitis C, menyebabkan peradangan hati yang cukup berat. 80% menjadi hepatitis kronis atau menahun dan dapat berkembang menjadi sirosis atau kerusakan hati. Selanjutnya yaitu penyebab hepatitis. Yang pertama disebabkan oleh alkohol. Minuman beralkohol dapat menyebabkan kerusakan sel hati akibat konsumsi alkohol yang berlebihan atau jangka waktu yang sangat lama. Di dalam tubuh, alkohol dipecah menjadi zat-zat kimia lainnya. Sejumlah zat tersebut bersifat racun sehingga menyebabkan kerusakan sel hati. Yang kedua disebabkan oleh obat-obatan atau zat kimia, dapat menyebabkan hepatitis sesuai dengan fungsi hati yang berperan dalam metabolisme, termasuk obat. Oleh karenanya, zat kimia dapat menimbulkan reaksi yang sama seperti reaksi karena infeksi virus hepatitis. Gejala ini terasa kapanpun dalam waktu 2 minggu sampai 6 bulan setelah obat diberikan. Yang ketiga yaitu penyakit autoimun. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada sistem kekebalan atau imunitas yang merupakan kelainan genetik. Pada kasus autoimun, sistem kekebalan tubuh menyerang sel atau jaringan tubuh itu sendiri. Gangguan ini terjadi karena ada faktor pencetus, yaitu kemungkinan suatu virus atau zat kimia tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Debbie. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang penyakit hepatitis A dan hepatitis A, B, dan C. Terus kita akan melanjutkan dengan pencegahannya. Yang pertama itu hepatitis A. Yang pertama adalah imunisasi. Imunisasi itu sangat penting karena untuk mencegah yang namanya penyakit hepatitis A. Terus yang kedua adalah imunitas sementara. Imunitas sementara itu contohnya seperti kita berpergian ke suatu daerah untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Itulah pentingnya yang namanya hepatitis A. Terus yang ketiga adalah kebersihan diri. Kebersihan diri itu sangat penting terutama pada makanan dan minuman yang sehari-hari kita konsumsi. Terus yang kedua adalah pencegahan hepatitis B. Pencegahan hepatitis B itu adalah imunisasi. Pencegahan hepatitis B itu sangat efektif untuk mencegahnya yang namanya penyakit hepatitis B. Itu bisa berlanjut selama 15 tahun. Terus yang kedua
tidak menggunakan barang orang lain. Contohnya itu seperti jangan memakai handuk orang lain, apalagi memakai pakaian dalam orang lain. Terus lakukan hubungan intim yang baik atau yang aman. Contohnya itu seperti memakai kondom. Terus jangan menjadi pendonor darah jika terinfeksi hepatitis B. Itu sangat berbahaya. Terus yang selanjutnya, bersihkan ceceran darah. Seperti luka, itu harus dibersihkan. Terus yang ketiga adalah hepatitis C. Sampai saat ini dapat yang tertular melalui jarum suntik. Makanya kalau di rumah sakit itu kan suntik itu tidak boleh dipakai berkali-kali, lebih dari 1 kali. Itu sangat berbahaya yang bisa menyebabkan infeksi hepatitis C. Terus yang kedua, lahir dari ibu yang mengidap hepatitis C. Jadi sebelum kita menikah itu dianjurkan untuk memeriksa tuh, supaya menghindari yang namanya penyakit. Terus yang ketiga, terus yang paling berbahaya itu jika kita membuat tato. Itu sangat berbahaya itu karena saat membuat tato itu jarumnya itu yang dipakai berkali-kali yang bisa menyebabkan infeksi hepatitis C. Itulah tadi pengertian dari kelompok penyuluhan kami. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya, dan saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan. Terima kasih untuk para presentator yang sudah memberikan materi dengan sangat baik. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Apakah hepatitis itu bisa disembuhkan? Izin menjawab. Jawabannya yaitu ada yang bisa sembuh total dalam hitungan minggu, namun ada juga yang berlanjut hingga menyebabkan hepatitis kronis dan berujung pada kerusakan hati yang berpotensi mengancam nyawa. Hepatitis yang bisa sembuh total antara lain hepatitis A dan B, sementara C lebih banyak berkembang menjadi hepatitis kronis. Terima kasih. Ya, makasih. Sudah paham yang sudah dijelaskan? Ya, sudah. Waspada dengan hepatitis C. Iya Ibu, karena pada hepatitis B dan C itu sangat berbahaya. Jika tidak ditangani lebih lanjut, itu akan menyebabkan komplikasi yang bisa membahayakan si janin. Baik, untuk pertanyaan sudah terjawab semua. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Jadi hepatitis itu merupakan penyakit peradangan pada hati yang disebabkan karena infeksi virus, obat-obatan, dan juga alkohol. Dan penyakit hepatitis itu harus segera ditangani. Kalau tidak, itu bisa menyebabkan masalah penyakit yang lain. Contohnya sirosis, kanker hati, dan bisa menyebabkan kematian. Sekian penyuluhan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menyimak materi dari awal sampai akhir. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan ibu-ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.